Saudara, pemerintah Singapura disebut-sebut memberikan kontrak eksklusif untuk 6 hari konser Taylor Swift pada senilai 250 miliar rupiah. Tiket konser daerah Tour yang diburu sejak medio 2023 ludes terjual dalam beberapa jam saja melalui pertempuran sengit atau war ticket. Singapura sudah kerap menampilkan musisi-musisi kondang tingkat dunia. Selain berhasil menampilkan Taylor Swift, Singapura juga pernah menghadirkan Coldplay, Ed Sheeran, dan Fall Out Boy. Singapura kontrak eksklusif devisa Indonesia terbang. Kompas Bisnis sudah bersama dengan Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat pagi Pak Sandi, selamat datang, selamat kembali ke Indonesia. Nah Pak, ini Singapura kontrak eksklusif dengan Singapura. Nah ini gimana nih Pak, apa yang sebenarnya terjadi Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Glenis dan Kompas TV. Terima kasih. Jadi yang kita pantau nih bahwa Swiftonomics, kebetulan saya melihat dengan mata kepala sendiri di Australia, di mana Taylor Swift ini dalam prosesi penyambutan pre-event, on concert dan juga post eventnya ini bisa menggerakkan ekonomi secara luar biasa. Konon perhitungannya di Australia itu per hari dia bisa menghasilkan 90 sampai 150 juta US dollar sehingga total dampak ekonomi Swiftonomics di Australia itu mencapai 1 miliar US dollar. Nah kalau kita lihat ini sebuah peluang yang tentunya harus ditangkap oleh destinasi-destinasi unggulan dan harus kita persiapkan dengan lebih baik ke depan. Memang pernyataan Perdana Menteri dari Thailand itu sebetulnya sesuatu yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita harus lebih cepat berinisiasi dan harus lebih tepat dalam berkolaborasi. Sehingga mestinya juga kita bisa tawarkan beberapa kesempatan agar kita bisa mendapatkan limpahan kunjungan wisatawan juga. Namun ini kita jangan terlalu banyak mengeluh, berkeluh kesah tidak akan mampu, nanti akan menciptakan peluang ke depan. Saya sudah membentuk tim khusus dan atas arahan dari Presiden Jokowi kita akan membentuk Indonesia Tourism Fund, di mana Singapura kemarin bisa menyediakan 250 miliar sebagai kontribusi dari pemerintahnya. Ke depan kita akan berkolaborasi dengan para event organizer, concert manager untuk juga bisa menarik kunjungan dari musisi berkelas dunia ke Indonesia sehingga kita bisa mendapatkan dampak ekonomi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Nah, menarik Pak Sandi, tapi apa yang dilakukan Singapura ini apakah bisa disebut sebagai monopoli atau bahkan proteksionisme dagang baru jalur pariwisata Pak Sandi? Saya melihat pemerintah Singapura ini memiliki kemampuan untuk bergerak cepat bersama-sama dengan industrinya karena mereka memiliki sumber daya yang bisa mereka langsung gelontorkan. Nah, oleh karena itu kita melihat dari ekosistem konser ini apa yang diperlukan, perizinan, yang diperlukan juga dana pendampingan maupun juga kepastian dari segi penyelenggaraan sebuah event dalam waktu yang jangka panjang. Berarti venue-nya mesti siap, SDM-nya juga mesti siap, pemerintahnya juga harus pasang badan. Seperti yang kita perlihatkan di Coldplay kemarin. Coldplay ternyata begitu satu hari mereka konser, mereka melihat bagaimana antusiasme dari masyarakat kita dan mereka juga mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan untuk pelestarian alam dan keberlanjutan lingkungan. Jadi kita harus menawarkannya itu konsepnya bukan hanya mereka datang berkegiatan terus kita mendapatkan manfaat ekonominya, tapi juga bagaimana dampak mereka dalam kehadirannya di Indonesia ini juga bisa membantu pengurangan emisi karbon, bagaimana mereka juga mendorong ekonomi hijau, dan ini yang ke depan nanti akan lebih banyak kita tawarkan dalam sebuah konsep yang terintegrasi.
Oke, Pak Sandi, nah apa yang dilakukan oleh Singapura ini sebenarnya lazim atau enggak sih? Atau ini sesuatu hal yang baru? Bagaimana juga dampaknya bagi Indonesia yang juga senang sebenarnya ada konser-konser di Indonesia ini? Yang dilakukan Singapura, ini pendekatannya sangat pendekatan, korporasi dan entrepreneurial. Mereka melihat sebuah peluang, mereka melihat bahwa Singapura siap, mereka langsung ikat dalam bentuk eksklusivitas atau dalam, sebuah, kerjasama yang, lebih, memberikan dampak, maksimal kepada perekonomian tentunya Singapura. Mhm. Nah, ini kita ada yang mengkritisi, seperti, dilakukan oleh Perdana Menteri Thailand. Kalau saya melihatnya ini sebagai sebuah koreksi bagi kita, bagi Indonesia. Mungkin ke depan kita bisa kerjasama. Karena kalau kita lihat kan kunjungan dari penonton dari Indonesia ini pasti besar sekali dan ini akan menambah jumlah dari emisi karbon. Bagaimana kita berbagi dan kita hitung secara keseluruhan mungkin kalau kita lihat, kita bisa mengarahkan 4 hari di Singapura atau 2 hari di Indonesia, tempatnya itu bisa di venue yang kita siapkan berkelas dunia seperti GBK ataupun, venue-venue lainnya dan kita betul-betul tampilkan, sesuatu yang lain. Nah ini, adalah PR kita makanya saya akan, mengadakan pertemuan dengan, teman-teman dari Singapura, bagaimana kita bisa bekerja lebih, erat lagi ke depan karena Mhm. kita kan dalam lingkup kerjasama ASEAN. Kita harus, juga mampu selain berkompetisi kita bisa berkolaborasi. Oke, nah Pak Sandi kalau kita bisa bilang Swiftonomics ya, the era tours. Bisa dibilang pemerintah Singapura ini berinvestasi, ada government to business di belakang panggung. Benarkah ekonomi multiplier effect-nya ini lebih besar ketimbang nilai konsernya sendiri? Oh jelas lebih besar kita lihat bahwa kalau misalnya yang angka yang sempat dikutip 250 miliar investasinya, tapi kalau setiap konsernya bisa mencapai 1,5 triliun, ini dalam, hitungan, mmm, perkalian aja sudah, lebih dari 5 kali lipat dampaknya dari investasi yang 250 miliar ini. Berarti, ini sebuah langkah yang, cerdas, oleh, para pelaku ekonomi kreatif di negara tetangga yang harusnya menjadi inspirasi bagi kita nanti ke depan. Saya akan mengumpulkan para pelaku, ekonomi kreatif, Mhm. para, eee, event organizer atau concert manager ini juga untuk menawarkan sebuah pendekatan yang serupa. Mungkin kita era tools ini nggak dapat, tapi kita bisa dapatkan dari, kesempatan-kesempatan lainnya. Oke, Pak Sandi belajar dari Singapura tentunya ya. Promotor Singapura ini dapat dukungan pemerintah berupa insentif dan tax holiday. Mereka juga dipermudah birokrasi dan perizinan menggelar konser. Bagaimana dengan Indonesia? Jadi Indonesia ini belajar, dari penyelenggaraan, Coldplay dan Blackpink, dampak ekonominya sudah sangat terlihat. Berarti ke depan, setelah kita, pelajari bahwa peran pemerintah itu selain daripada perizinan dan, selain daripada, kepastian keamanan dan kepastian daripada jadwalnya, adalah dana pendampingan. Karena kalau kita lihat, dunia usaha ini juga menginginkan, sebuah keterlibatan dari, pemerintahan. Di mana nanti kita harapkan bahwa pemerintah ini sebagai mitra, bukan pemerintah ini hanya sebagai, penguasa, tapi sebagai mitra yang memberikan, fasilitasi, dan ikut terlibat langsung, memastikan kesuksesan daripada, sebuah perhelatan event besar kelas dunia. Mhm. Sehingga yang dirasakan oleh pemerintah itu kan adalah, pergerakan ekonomi, penambahan, eee, biaya pajak, juga, omset yang dirasakan oleh para UMKM dan terciptanya lapangan kerja. Jadi ini nanti ke depan, kita sudah siapkan Indonesia Tourism Fund ini
untuk memfasilitasi. Awalnya kita akan memulai dengan 2 triliun, ini merupakan angka yang diberikan oleh Presiden, sehingga nanti kita mulai membidik konser-konser atau event-event. Jadi bukan hanya konser ya, tapi event-event olahraga, event-event internasional, seni dan budaya. Ini yang bisa kita undang ke Indonesia untuk menggerakkan ekonomi kita. Oke, Pak Sandi, content is king. Saya tegaskan kembali, apakah negara memang harus terlibat dalam menggelar konser musisi internasional yang berdampak besar pada ekonomi kita? Content is king, but packaging is queen. Jadi kontennya itu memang menjadi inti, tapi mengemasnya inilah yang penting. Bagaimana pemerintah hadir, dan kita juga harus melakukan hal yang sama kepada para musisi talenta terbaik milik bangsa. Di mana kita juga bilang, oke, jika dampak ekonominya bisa dihitung, kita juga tidak tertutup kemungkinan juga untuk para musisi lokal kita. Jadi pada suatu saat kita juga bukan hanya menjadi pasar daripada konser-konser mancanegara, tapi juga kita punya kemampuan mengirim talenta-talenta terbaik bangsa kita, musisi-musisi kecintaan kita untuk juga tampil di luar negeri. Baik, menarik sekali. Semoga di next kesempatan, di next artis ya, kita bisa kebagian lagi konser internasional di Indonesia. Terima kasih Pak Sandiaga Uno telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak. Sehat selalu, terima kasih Glenis.